Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 17 Maret, Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 5 ayat 17-30. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak Manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Saya selalu berharap kita bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini bicara tentang relasi Yesus dengan Bapa di surga. Yesus menyapa Allah sebagai Bapa secara terbuka. Namun penyampaiannya ini menimbulkan kebencian orang-orang Yahudi, karena seolah-olah Yesus menyamakan dirinya dengan Allah sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui Sabda Tuhan hari ini, kita bisa memetik buah-buah rohani yang kita renungkan. Yang pertama,
Apa yang dikatakan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran. Karena faktanya Yesus melakukan tindakan yang hanya dilakukan oleh Allah sendiri, membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Tindakan ini tidak dapat dilakukan oleh kita, umat manusia. Yesus juga memberikan jaminan hidup yang kekal. Jaminan itu adalah pembebasan manusia dari belenggu dosa. Karena dengan jaminan itu, kita umat manusia mengalami keselamatan di dalam persatuan dengan Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, apa yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kita? Kita sebagai umat beriman punya tugas untuk mendengarkan sabda Tuhan itu dan menjadi percaya karenanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Ibarat pelita, firman Kristus adalah penerang dalam hidup kita umat manusia yang memberi motivasi dan inspirasi untuk kita laksanakan dalam hidup kita setiap hari. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.